Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di Temu Nalar, menuju kesadaran mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang berjodoh tetapi kenapa bercerai. Nah, ini adalah satu topik yang bagus untuk kita bahas menjadi satu sudut pandang, dan mohon dipahami bahwa ini hanya berdasarkan perspektif dari Kang Jati sebagai narasumber dari Temu Nalar. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab dari kegundahan hati para sahabat-sahabat semua di Temu Nalar. Ada kalanya kita sering melihat bahwa pada kenyataannya di luaran sana banyak orang-orang yang melakukan pernikahan diwarnai dengan berbagai kenyataan, di mana mereka kita melihat bahagia, bisa rukun, bisa awet sampai kakek-kakek, ninen-ninen, istilahnya seperti itu. Tetapi tidak jarang kita melihat sebuah realita di mana sebuah pernikahan itu terjadi perceraian, bahkan diwarnai oleh pertikaian yang hebat, yang luar biasa, yang menguras banyak energi, menguras air mata, bahkan ada sampai yang berdarah-darah. Itu semua adalah fenomena atau kenyataan yang terjadi di kehidupan ini, bahwa pada dasarnya manusia itu tidak ada yang benar-benar baik-baik saja, semua berjuang dengan masalahnya sendiri-sendiri. Lalu pertanyaan yang menggelitik sekali adalah saat ada orang bertanya, berjodoh tapi kenapa bercerai? Padahal kalau dirunut secara riwayat sejarahnya mereka bertemu, mereka sudah didasari atas rasa cinta, saling menyayangi, dan saling berjanji untuk sehidup semati. Sementara dalam pakem perhitungan Jawa, pernikahan mereka juga sudah dihitung oleh para pujangga, oleh para pakar ahlinya di bidangnya itu, bahwa pertemuan perjodohan mereka tiba sing paling bagus, tiba ratu atau tiba judu atau tiba pesti atau apapun itu istilahnya, yang memungkinkan mereka akan bisa menjalani kehidupan itu langgeng sampai kakek-kakek, ninen-ninen. Sementara di sisi lain mereka, pertemuan jodoh mereka yang notabene secara perhitungan neptu perjodohan itu kurang tepat atau kurang bagus, juga sudah diwiradati, sudah diakali, sudah disiasati agar bagaimana menghindari sesuatu yang buruk itu terjadi. Ini tentunya menjadi pertanyaan yang menggelitik, karena pasti orang yang pemahamannya belum bisa mencapai titik tertentu di mana dia belum bisa memahami itu secara bijak, maka katanya tiba jodoh kok bercerai, katanya tiba pasti itu bagus, katanya tiba rezeki, tapi kenapa rezekinya tidak bagus, dan apapun itu permasalahan pelik di luar sana. Tiba jodoh tapi kenapa kok bercerai? Perlu teman-teman pahami, yang namanya jodoh, pati, rezeki itu dalam falsafah Jawa adalah sesuatu yang memang pakem dan tidak bisa diganggu gugat, karena itu adalah hak mutlak dari Tuhan sang pemilik kehidupan. Tetapi perlunya sebuah pemahaman kalau menurut Kang Jati di sini, bahwa jodoh itu sendiri adalah sebuah pertemuan, rezeki itu sendiri juga sebuah pertemuan, kematian itu sendiri juga sebuah pertemuan, di mana kematian itu adalah proses bertemunya dia dengan ajal atau sang maut, yang membuat seseorang itu mengalami sebuah kematian, sehingga dia mengalami sebuah perpindahan kehidupan seperti itu. Nah, itu semua pasti ada timeless-nya, atau ada waktunya. Sama juga seperti rezeki. Orang kadang pontang-panting, bekerja siang malam dengan peluh keringat dan air mata yang luar biasa, tapi kenyataannya dia masih juga pas-pasan, masih juga biasa-biasa saja. Sama juga seperti perjodohan, sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankan, tetapi kenyataannya pada akhirnya tetap bercerai. Jodoh, pati, rezeki neng tangane Gusti, mutlak atas kehendak Tuhan. Tetapi perlu dipahami bahwa di sini ada batasan atau ada rentang waktu yang menandai adanya sebuah pertemuan itu. Seperti halnya perjodohan, kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan yang namanya
perjodohan atau pernikahan yang memang dianggap suci oleh beberapa banyak kalangan, maka kalau mbah saya dulu bercerita, oh judune wis entek, oh waktunya berjodoh sudah habis, seperti itu. Jadi proses perceraian itu bukan takdir, bukan atas kehendak manusianya, tetapi seberapapun kuat manusia itu mempertahankannya, tetapi tetap terjadi sebuah perceraian, maka bisa dikatakan bahwa waktu berjodohnya sudah habis. Kita ambil satu contoh saat kita itu bertemu dengan seseorang di dalam perjalanan, maka kita terjadi sebuah keakraban yang tiba-tiba di situ karena ternyata jalan yang akan dituju atau tujuannya sama, sehingga di dalam perjalanan itu di sebuah bis atau di sebuah kendaraan mereka akhirnya ngobrol. Tiba pada waktunya seseorang atau bahkan Anda sampai pada tujuannya terlebih dahulu dan Anda memang harus turun di situ. Ataupun sebaliknya, orang yang tiba-tiba akrab dengan Anda di dalam perjalanan itu tadi sudah tiba tempatnya atau saatnya dia turun karena sudah mencapai titik lokasi yang dituju, maka dia harus turun, dan disitulah terjadi perpisahan antara Anda dengan orang tersebut. Sama halnya dengan perjodohan, teman-teman. Saat Anda melakukan pernikahan didasari oleh ikatan suci saling mencintai yang luar biasa, tapi dengan jalan apapun Anda dipisahkan atau bercerai atau pada akhirnya juga akan berpisah, entah itu karena salah satu meninggal dikatakan cerai mati, atau mungkin karena dikehendaki oleh bersama karena memang banyaknya persoalan. Nah, pada sisi yang lain kita akan membahas tentang bagaimana dengan sebuah perjodohan yang selalu terjadi konflik, apakah layak kita untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Pada dasarnya ini tidak ada tolok ukur atau tidak ada hal yang membatasi kapan saatnya kita memutuskan untuk bercerai. Tapi proses itu pasti akan dialami sendiri oleh yang bersangkutan, di mana dia menentukan kapan saatnya dia memang harus berpisah. Kita banyak melihat rumah tangga yang diwarnai penuh konflik luar biasa menjadi bahan omongan, dadi lakon, dadi onteran-onteran pun ada yang tetap bertahan sampai kakek-kakek ninen-ninen. Sementara sebuah rumah tangga yang notabene kita mendengar dan melihatnya sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis, ayem, tentrem, jenjem, ora enek swara apa-apa, seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi pada kenyataannya tiba-tiba kita mendengar bahwa mereka berpisah atau bercerai. Berarti masalah rentang waktu kapannya itu yang mengetahui adalah Anda sendiri atau mereka sendiri, di mana pada dasarnya kalau kita berkesadaran dengan bagus, apapun keadaannya kita akan tetap mempertahankan sebisa mungkin, karena kita harus memahami bahwa sebuah perjodohan itu dipertemukan oleh sebuah tautan karma hidup yang sama. Perjodohan itu bukan karena sesuatu hal yang disengaja oleh Tuhan, karena pada kenyataannya saat orang yang memang notabene berparas buruk pun bisa berjodoh dengan orang yang berparas cantik atau tampan. Begitu juga sebaliknya. Maka itu menandakan bahwa perjodohan itu adalah bukan sebuah sesuatu yang bisa dikonsep oleh manusianya, tetapi pure lahir atas dasar kehendak Tuhan. Apalagi kalau sampai orang itu berpasangan lalu sampai masuk pada babak pernikahan yang sah menurut undang-undang, menurut agama, maka berarti di situ juga Tuhan berkehendak atas terjadinya perjodohan tersebut. Berarti itu memang juga dikehendaki oleh Tuhan sebagai bentuk jodoh pati rezeki di tangan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya perjalanannya kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelik yang pada akhirnya membawa kita kepada season perceraian itu tadi. Pada konsepnya saat kita berkesadaran, maka karena kita tahu jodoh kita itu adalah orang-orang yang dipertemukan dalam tautan karma yang sama, maka sebisa mungkin kita akan mengambil langkah bijaksana bagaimana untuk bisa membina rumah tangga dengan baik dan bijak, bagaimana untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga itu sampai langgeng, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai menua bersama,
Tetapi pada perjalanannya saat sesuatu yang kita pertahankan mati-matian itu pada akhirnya sudah tidak kuat lagi dan memang layak daripada nanti saling menyakiti, maka langkah terbaik adalah bercerai. Maka itu adalah sebuah keputusan yang bijaksana juga, yang menandakan bahwa masa perjodohan Anda dengan pasangan Anda sudah berakhir. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan masalah petung perjodohan juga, masalah ketemu tiba ratu apa tiba jodoh apa tiba fati. Tapi memang segala sesuatu ada masanya dan semua masa ada waktunya, seperti itu. Maka saya setuju dengan statement yang dikatakan oleh para nenek moyang kita dulu, para mbah-mbah saya dulu, nek ngarani enek wong bercerai, ada orang bercerai, mbah saya dulu ngomongnya, oh, lihat tanah jodohnya wis entek, waktu berjodohnya sudah habis, seperti itu. Bukan atas dasar karena oh itu tidak berjodoh, tidak. Mereka berjodoh, tetapi perjodohan mereka ada waktunya, perjodohan mereka ada rentang masanya, dan saat rentang masa itu berakhir, maka segala sesuatunya juga akan berakhir. Seperti halnya rezeki, saat orang bekerja pada satu perusahaan di mana dia mendapatkan kontrak kerja di situ, maka pasti ada rentang waktu saat kapan kontrak kerja mereka itu akan berakhir, dan pada waktu berakhir itu pasti juga dia akan selesai. Kalaupun dia bekerja lagi harus dengan melalui kontrak kerja baru. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan satu sedikit pencerahan kepada banyak teman-teman di luar sana yang setuju, karena ini hanya sekedar pendapat dari seorang Kang Jati. Bagi Anda yang setuju monggo silahkan, bagi yang tidak abaikan saja dan anggap saja ini hanya sebagai hiburan. Tetapi pada dasarnya bahwa perjodohan adalah menetapi rentang waktunya masing-masing yang kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Semoga kita semua selalu diberi kesempatan untuk berkesadaran. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.